Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan PPT saya terkait materi predictive maintenance, perawatan dan perbaikan mesin. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alvan Ramdhani dengan NIM 24050730023, mahasiswa pendidikan teknik mesin. Baik, teman-teman, mungkin langsung saja terkait materinya, yaitu definisi predictive maintenance, strategi pemeliharaan yang menggunakan data kondisi mesin secara real-time, sensor, dan teknik analisis untuk memprediksi kapan suatu peralatan akan mengalami kerusakan sehingga tindakan perawatan dapat dilakukan sebelum kegagalannya terjadi. Dengan pendekatan ini, perawatan dilakukan berdasarkan kondisi aktual mesin, bukan hanya berdasarkan jadwal rutin. Predictive maintenance memanfaatkan teknologi seperti sensor getaran, temperatur, tekanan, analisis oli, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, dan machine learning untuk membantu kesehatan peralatan secara terus-menerus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendeteksi gejala awal kerusakan dan memperkirakan sisa umur pakai komponen. Selanjutnya yaitu ada breakdown maintenance atau corrective maintenance, konsep pemeliharaan reaktif, strategi perawatan yang dilakukan hanya setelah peralatan mengalami kerusakan total atau kegagalan fungsi, run to failure. Fokus utamanya adalah memperbaiki mesin agar kembali beroperasi secepat mungkin. Untuk keuntungannya sendiri yaitu biaya awal rendah tanpa alat monitoring, tidak memerlukan perencanaan rumit, efisiensi staf harian yang lebih tinggi. Untuk kerugiannya sendiri yaitu downtime produksi tidak terduga, biaya perbaikan darurat sangat tinggi, risiko keselamatan kerja meningkat. Selanjutnya yaitu preventive maintenance, konsep pemeliharaan terjadwal, strategi perawatan proaktif yang dilakukan secara terjadwal dan berulang berdasarkan waktu dan metrik penggunaan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan fungsi mesin secara tiba-tiba. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama mengurangi downtime tak terduga secara drastis, memperpanjang masa pakai alat, aset, ataupun komponen lainnya, operasional lebih stabil dan aman. Untuk kerugiannya sendiri yaitu biaya rutin yang konsisten atau inspeksi berkala, membutuhkan perencanaan dan sistem manajemen, risiko over maintenance. Selanjutnya yaitu predictive maintenance, pemeliharaan berbasis kondisi. Strategi mutakhir yang memanfaatkan sensor IoT, analisis data, dan machine learning untuk memantau kondisi mesin secara real time. Tujuannya sendiri yaitu memprediksi kapan kegagalan akan terjadi, sehingga perbaikan dapat dilakukan tepat sebelum kerusakan terjadi. Untuk keuntungannya sendiri yaitu menghilangkan kerusakan mendadak, mencegah over maintenance, memaksimalkan ROI, dan masa pakai aset secara signifikan. Untuk kerugiannya sendiri yaitu investasi awal yang sangat tinggi, kompleksitas integrasi sistem, dan membutuhkan personel dengan keahlian analisis data khusus. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan evolusi maintenance, breakdown maintenance, perbaikan setelah rusak, preventive maintenance, perawatan berdasarkan jadwal, predictive maintenance, perawatan berbasis kondisi dan prediksi data. Selanjutnya yaitu pemantauan real time dan IoT. Predictive maintenance atau PTM menjadi komponen utama dalam menciptakan sistem manufaktur cerdas yang mampu meningkatkan efisiensi, keandalan, dan fleksibilitas melalui pemantauan kondisi mesin. Yaitu yang pertama ada sensor IoT terpasang, yaitu gunanya mengukur parameter kritis secara terus-menerus. Contohnya getaran, suhu, tekanan, kualitas pelumas. Kedua ada analisis kecerdasan buatan, yaitu data diolah seketika menggunakan algoritma AI dan machine learning. Yang ketiga, deteksi dini, mendeteksi anomali mikroskopis untuk memprediksi potensi kegagalan sebelum kerusakan parah terjadi.
Selanjutnya yaitu ada optimalisasi biaya dan manajemen aset. Pada metode konvensional, pengganti komponen berbasis jadwal tetap sering menyebabkan over maintenance maupun under maintenance, berujung pada pemborosan dan tingginya risiko kerusakan. Pertama, ada predictive maintenance menentukan waktu perbaikan yang paling optimal berdasarkan prediksi sistem. Kedua, penggunaan inventaris suku cadang menjadi lebih efisien. Ketiga, ada biaya downtime dan perbaikan dapat ditekan drastis. Menurut Zhong et al. 2020, itu implementasi predictive maintenance mampu meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan memperpanjang umur operasional mesin secara signifikan. Selanjutnya yaitu ada integrasi GPS dan Big Data. Yang pertama ada Cyber Physical System, yaitu integrasi erat antara mesin fisik dengan analitik digital. GPS memungkinkan mesin saling terhubung dan berkomunikasi secara otomatis tanpa tergantung pada inspeksi manual menurut Wong et al. 2015. Kedua ada Edge dan Cloud Computing, yaitu sistem canggih yang memproses data dari mesin secara real time, memastikan bahwa proses monitoring dan pengembalian keputusan dapat dieksekusi dengan kecepatan tinggi. Ketiga ada Big Data Analysis, yaitu mengolah data operasional yang masif dan kompleks guna menemukan pola degradasi peralatan dan meningkatkan akurasi prediksi masa sisa pakai atau remaining useful life atau RUL. Yaitu selanjutnya apa sih kegunaannya perawatan dan perbaikan mesin itu, yaitu ada untuk kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Yang pertama, kualitas dan stabilitas produksi. Mesin yang selalu berada dalam kondisi operasional optimal maupun mampu menghasilkan produk dan kualitas yang jauh lebih konsisten serta menekan secara tajam jumlah catatan produksi, defek produk. Terus kedua, peningkatan keselamatan kerja, yaitu kerusakan mendadak pada alat berat sangat rentan memicu kecelakaan. Dengan kemampuan mendeteksi anomali lebih awal, perusahaan dapat melindungi operator dari insiden berbahaya. Ketiga yaitu mendukung industri hijau. Mesin berkinerja prima, mengkonsumsi energi dan sumber daya secara jauh lebih efisien, meminimalisir limbah buangan operasional, dan sejalan dengan inisiatif berkelanjutan global. Selanjutnya ada tantangan dan masa depan. Penerapan predictive maintenance menghadapi sejumlah tantangan seperti tingginya biaya investasi awal, kesiapan infrastruktur digital, ancaman cyber security, serta kebutuhan SDM ahli analitik data. Namun, sinergi tak terpisahkan antara IoT, AI, dan Big Data menjadikan predictive maintenance sebagai fondasi yang awal untuk transformasi industri 4.0 dan fondasi utama bagi pabrik cerdas untuk masa depan. Selanjutnya yaitu ada failure dan degradasi sistem. Sini ada grafik penurunan kondisi performa mesin, yang mana di sebelah kiri ini kondisi normal, yang mana ini masih stabil, masih menghasilkan produk yang konsisten dan segala. Lama-kelamaan mesin akan degradasi. Degradasi mungkin komponen yang sudah mulai cacat, mulai aus, ataupun perlu penggantian. Dan akhirnya nanti ke kanan akan mengalami failure atau kegagalan. Selanjutnya yaitu kategori kegagalan failure, yaitu ada fungsional failure, mesin tidak dapat menjalankan fungsinya sama sekali. Kedua, partial failure, masih bekerja namun performa turun signifikan, tidak seoptimal mesin yang sehat. Selanjutnya ada catastrophic, yaitu kerusakan total yang mendadak dan parah, downtime. Selanjutnya ada remain useful life atau RUL. Ada high performance dan nanti endingnya end of life.
yaitu estimasi sisa umur pakai komponen sebelum terjadinya kegagalan sistem. Manfaatnya yaitu menentukan jadwal penggantian komponen secara presisi, menekan biaya inventory spare part. Selanjutnya yaitu ada failure mode dan mekanisme. Ada sebab akibat. Failure mode apa? Failure mekanisme apa? Jadi retak apa? Retak. Mengapa? Kelelahan logam. Keausan terjadi karena ada abrasi gesekan berlebih. Overheating, kurangnya pelumasan atau beban yang lebih. Korosi, terjadinya reaksi kimia atau kelembapan. Selanjutnya ada mean time between failure (MTBF). Waktu rata-rata antara kegagalan, indikator utama keandalan reliability mesin. Nah, di sini ada rumus MTBF sama dengan total waktu operasi dibagi jumlah kegagalan. Nah, semakin tinggi MTBF, semakin andal mesin kita atau mesin perusahaan. Selanjutnya yaitu mean time to repair (MTTR). Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki mesin. Indikator maintainability. Di sini rumusnya MTTR sama dengan total waktu perbaikan dibagi jumlah perbaikan. Semakin rendah MTTR, semakin mudah sistem diperbaiki atau penggantian komponen yang lebih mudah. Selanjutnya yaitu ada availability system. Availability sama dengan MTBF dibagi MTBF tambah MTR. Nah, di sini kondisi ideal yaitu MTBF tinggi plus MTTR rendah. Hasilnya sendiri yaitu produksi optimal dan maksimal. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata ataupun materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan secara langsung. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.